Horas, salam reformanda Masiha Holongan. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian, kembali kita kepada Renungan Harian Reformanda. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik menjaga kami dalam tidur kami sepanjang malam ini, sehingga kami dapat terbangun pada pagi harinya dengan dalam keadaan sehat Tuhan. Itu semua atas anugerah-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mau belajar dan mendengar sedikit akan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu tercurah dalam hati dan pikiran kami, membimbing kami untuk mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak dan Ibu sekalian, renungan pada Selasa 9 Juni 2026 dengan topik Iman yang kokoh dalam Tuhan, diambil dari Daniel 3, 17 hingga 18. Saya akan baca terlebih dahulu dalam bahasa Batak. Demikian firman Tuhan, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja Dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Saya juga akan bacakan dalam bahasa Batak. Molo lomoro hani di batanami na woloi hami sai paluonna dohami sian liang pamurunan na marnalan nalani dohot sian tanganmu ali rajanami alai nang solomoro hanami ikon botoon mudo ali rajanami na soolo hami mamele tu akad di batamu manang marsoba tu gana-ganaan sere naung pinajongjong mi. Bapak dan Ibu sekalian, ayat tadi adalah kisah tentang 3 orang pemuda Israel, sebut sajalah mereka sebagai trio SMA, Sadrak, Mesak, dan Abednego. 3 orang muda yang menentang Raja Nebukadnezar yang berkuasa, dan mereka dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Telah memikat hati anak-anak dan orang dewasa selama berabad-abad. Dicatat dalam pasal ketiga kitab Daniel, kisah Sadra, Mesah, dan Abednego memberikan pelajaran yang kuat dan abadi bagi orang-orang percaya saat ini. Karena penolakan mereka untuk mematuhi perintah raja untuk sujud menyembah berhala, 3 dakwaan diajukan kepada mereka. Yang pertama,
tidak mengindahkan raja dan perintahnya. Yang kedua, mereka tidak melayani dewa-dewa raja. Dan yang terakhir dan ketiga, mereka menolak menyembah patung emas yang didirikan oleh raja sendiri. Hukuman atas tindakan mereka adalah kematian. Bapak dan Ibu yang kami kasihi, tanggapan mereka bertiga terhadap Raja Nebukadnezar sangat mendalam dan mengejutkan. Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu, seperti yang tertulis dalam kitab Daniel tadi. Bapak Ibu yang kami kasihi, kita tidak bisa tidak kagum dengan iman mereka kepada Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Penyayang. Pada awalnya, respons mereka pada saat pencobaan menegaskan tiga hal: keyakinan mereka yang teguh akan Tuhan, keyakinan mereka akan Tuhan yang sesuai dengan apa yang Dia katakan, serta iman mereka yang dinyatakan melalui ketergantungan mereka kepada satu-satunya pribadi yang berkuasa untuk membebaskan mereka dari yang jahat. Bapak dan Ibu yang kami kasihi, pengakuan mereka akan Tuhan yang lebih berkuasa daripada raja yang paling berkuasa di dunia mengakibatkan kuasa Tuhan yang tertinggi dinyatakan kepada orang-orang yang tidak percaya, termasuk Raja Nebukadnezar. Iman mereka menunjukkan bahwa Tuhan mampu membebaskan kita dari masalah dan cobaan kita sendiri. Sebagai orang percaya, kita tahu bahwa Tuhan sanggup menyelamatkan. Namun, kita juga tahu bahwa Dia tidak selalu melakukannya. Tuhan mengizinkan pencobaan dan kesulitan dalam hidup kita untuk membangun karakter kita, memperkuat iman kita, atau untuk alasan lain yang tidak kita ketahui. Tetapi Tuhan hanya meminta kita untuk percaya kepadanya, bahkan ketika itu tidak mudah. Bapak dan Ibu sekalian, kita juga tahu bahwa Tuhan tidak selalu menjamin bahwa kita tidak akan pernah menderita atau bahkan mengalami kematian, tetapi Ia berjanji untuk selalu menyertai kita. Kita harus belajar banyak bahwa pada saat pencobaan dan penganiayaan, sikap kita harus mencerminkan sikap ketiga orang muda tadi. Katanya, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Daniel 3 ayat 18 tadi. Tidak diragukan lagi, ini adalah kata-kata yang paling berani yang pernah diucapkan pelayan istana di hadapan seorang raja. Bapak dan Ibu yang kami kasihi, Yesus sendiri pernah berkata, "Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa untuk membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka." Matius 10 ayat 28. Sekalipun Sadrak, Mesak, dan Abednego harus mengalami kematian yang mengerikan dan menyakitkan di dalam dapur api, mereka menolak untuk meninggalkan Tuhan dan menyembah berhala. Iman seperti ini telah terlihat berkali-kali selama berabad-abad oleh orang-orang yang percaya yang telah menderita sebagai martir bagi Tuhan. Bapak dan Ibu yang kami kasihi, pelajaran utama dari kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah sebagai orang Kristen
kita tidak akan pernah bisa membawa dunia kepada Kristus tanpa mengikuti kekokohan iman mereka. Seperti yang dilakukan oleh ketiga orang ini, demikian juga kita harus menyatakan kepada dunia suatu kuasa yang lebih tinggi, tujuan yang lebih besar, dan moralitas yang lebih tinggi daripada dunia tempat kita hidup. Jika kita ditempatkan di depan perapian yang menyala, kita dapat menyatakan Dia yang dapat membebaskan kita darinya. Bapak dan Ibu yang kami kasihi, ingatlah kata-kata yang kuat namun menghibur yang dilontarkan oleh Rasul Paulus. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan yang kekal, yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, fana, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. 2 Korintus 4:16 hingga 18. Bapak dan Ibu yang kami kasihi, sebagai penutup pada renungan pagi ini, mari kita renungkan ayat hari ini. Mereka trio SMA, Sadrak, Mesak, Abednego, tidak berfokus pada hasil, melainkan pada identitas mereka sebagai penyembah Tuhan yang sejati. Mereka menempatkan kesetiaan di atas segalanya, bahkan di atas keselamatan fisik mereka. Kisah ini menjadi pengingat bahwa iman kita tidak selalu tentang mukjizat. Kadang iman adalah tentang berdiri teguh di tengah badai, memegang erat-erat kebenaran tentang siapa Tuhan, bahkan ketika kita tidak melihat ada jalan keluar dalam permasalahan. Bapak dan Ibu yang kita kasihi, mari kita semua menemukan keberanian untuk menjalani iman, tidak bergantung pada hasil, melainkan pada kebesaran dan kasih Allah yang tidak pernah berubah. Amin. Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar firman-Mu, kami belajar dari Sadrak, Mesak, Abednego tentang kekokohan iman mereka, kesetiaan mereka terhadap Tuhan. Ajari kami Tuhan, berkati kami Tuhan, sehingga kami dapat mencontoh mereka. Hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Manang ahapena masa lasni roha sape tiopo kuhona basa namar holong rohape tung saleleng amangolu nangdung sudah bohaho ikong ho si pangolu pujioku sai tok tok. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Karunia dari Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa,
dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menemani kita hari ini, esok, dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.